lokasi. Oke, sahabat YouTube, ini dia deskripsi dari S7-8J yang akan kita review kali ini. S7-8J yang kita review ini adalah garansi internasional yang pernah saya review unboxing sebelumnya, dan berdasarkan pemerintahan sekarang saya review secara detail. Oke sahabat YouTube, ini dia Samsung S7-8J yang akan kita review yang garansi internasional. Bisa kita lihat sampingnya seperti ini ya, kita fokuskan. Nah, ini ya, bahannya begini. Yuhu, sip, mantap ya. Kalau dari penampilannya sama sekali tidak ada perbedaan dengan yang garansi biasa atau yang bukan dari Batam. Ini dia produk garansi internasional Batam. Penampilannya begini di awalnya. Sebelumnya spesifikasinya sudah saya jelaskan sebelumnya kan, bisa dilihat tadi di gambar ya, kita tidak membahas spesifikasi lagi. Oke. Sini ada kamera nih, kamera sip. Mantap ya, bawahnya sih ada fingerprint. Kita buka langsung. Ini sudah fingerprint ya, nih nggak mau dia lagi. Kalau pakai jari sini yang nggak fingerprint nih nggak bisa ngebuka, tidak kecocokan. Nah, ini yang fingerprint. Nah, langsung kebuka. Dari sini saja kita sudah melihat kan, kalau fingerprintnya aktif ya otomatis kemungkinannya asli. Tapi memang ini asli. Kalau kalian belum menonton video saya yang sebelumnya, video cara mengecek Samsung asli atau palsu, bisa ditonton dulu. Yang saya cek HP ini. Jadi kalau semua kode yang di kode rahasia itu masuk, ya asli berarti, seperti HP ini. Hanya garansinya saja yang internasional. Nah, oke, pertama kita buka layar depannya nih ya. Dari review ini, seperti ini layarnya, penampilan pertamanya. Nah, oh ya, ini sudah saya upgrade. Dia kan minta update, jadi saya update ini OS Android-nya 7.0 Nougat. Jadi penampilannya sudah berubah. Bisa dilihat ya. Mantap kan? Ada Fahri, itu WiFi, lokasi, suara, putar otomatis. Ini bisa dilihat di sini. Nah, di sini full LTE-nya ada di sini. Gunakan full LTE bila ada. Nah, ini nggak tahu ini apa. Tapi ini saya nggak bisa gunakan full LTE. Ini mungkin maksudnya LTE-nya diapain nggak tahu. Tapi ini yang jelas sudah support 4G LTE ya. Kita matikan WiFi-nya. Kalau 4G LTE-nya sudah support. Nih 4G, sinyalnya 4G. Ya, bisa dilihat. Ada tampilan baterai, ini jam. Oke, kita lihat lagi di sini. Nah, di sini ada Bluetooth, data seluler, hemat daya. Nah, modenya ini yang sangat berguna. Mode. Jadi ini saya gunakan mode game ya. Ini bisa ngatur modenya, performanya. Nih, saya nonaktifkan. Tadi saya gunakan mode game. Nah, saya main game. Jadi matikan, dia nggak lagi mode performanya. Kita lihat. Jadi mode-modenya ada dioptimalkan, game, hiburan, kinerja tinggi. Jadi tergantung kita mau yang mana. Itu untuk modenya. Nah, sekarang untuk mode terbang ada, kalau mau dimatikan, filter cahaya biru. Ini katanya sih kalau untuk tidur aktifkan ini. Bisa kita buka di sini. Gunakan filter cahaya biru. Nih ada tulisannya agar nyenyak tidurnya. Memang layarnya berubah dia jadi kuning ya, seperti ini ya. Kalau kita matikan lagi, nah normal lagi warnanya. Oke, filter cahaya biru udah. Nah, ini untuk
jangan ganggu ya biasa ya. Kalau misalnya nggak mau diganggu, ada center, ada hotspot seluler biasa, mode privat biasa, smart view. Kalau TV Anda bisa menggunakan smart view, bisa terhubung ke sini. Ini sudah saya coba, bisa. Visibilitas ponsel adalah ini apa nih, nggak pernah saya pakai nih. Ini apa ya, izinkan perangkat lain menemukan ponsel Anda. Oh ya, berarti kalau misalnya mau HP ini ditemukan oleh perangkat lain, misalnya mau mencocokkan apa wifi segala macam, pokoknya yang berhubungan dengan jaringan, ini visibilitas ponselnya diaktifkan. Mau transfer file ke perangkat misalnya Bluetooth atau apa ya, diaktifkan biar kelihatan, bisa diatur di sini, jadi nggak perlu ke pengaturan lagi. NFC ini apa nggak tahu, NFC nggak pernah dibuka juga. Layanan pembayaran seluler, oh ini kan nggak berlaku ya di Indonesia, kan belum pembayaran seluler. Belum ada, belum diterapkan pembayaran pakai handphone. Sinkron biasa ya, always on display. Nah kalau misalnya yang seperti tadi, always on display mau dimatikan seperti ini ya. Nah kan always on display tadi ada gambar najam, kalau mau misalnya ini dimatikan di situ tadi pengaturannya. Bisa dimatikan di sini ya. Oke, di sini ada tulisan panggilan SIM 1, SIM 2, data seluler. Nah, untuk data selulernya dia bisa dua, bisa dipakai di SIM 1 atau SIM 2, tinggal kita mau pilih yang mana. Oke, untuk tampilan sini sudah, tampilan atas ini kan kita lihat, tampilan sebelah sini ya biasa folder yang mau kita isi apa kan. Selanjutnya kita buka pengaturan langsung ya. Pengaturan. Jadi pengaturannya di sini ada koneksi, suara dan getar, pemberitahuan. Oh ya, sebelum saya masuk pengaturan, saya memberitahukan kan, ini awalnya handphonenya ini nggak support bahasa Indonesia ya. Dia sama sekali nggak support bahasa Indonesia dan masih bahasa Cina. Jadi kalau kita ngetik bahasa Hong Kong ya, nggak tahu bahasa apa itu di sini kan. Nah, kita ketik nggak bisa di sini. Ini bisa contohnya di mana ya? Sini aja. Nah, QWERTY. Nah, ini kan sudah bahasa Indonesia, ID. Nah, sebelumnya dia tidak support bahasa Indonesia. Jadi kita harus menginstal sendiri. Nah, di sini ada pengaturan kan? Nih, ada pengaturan. Kita tinggal tekan aja pengaturan ini tadi. Nih. Opsi inputnya ada kan? Tionghoa, bahasa Indonesia di sini. Nah, ini awalnya ada bahasa di sini. Awalnya ada bukan bahasa Indonesia, awalnya bahasa Hong Kong sama bahasa Inggris. Jadi saya tambahkan di sini. Nih, awalnya bahasa ini. Jadi bahasa-bahasa ini saya nonaktifkan semua karena saya tidak pakai. Inggris juga saya nonaktifkan. Saya download bahasa Indonesia di sini. Jadi segitu aja. Jadi sama sekali nggak masalah walaupun awalnya kita melihat waduh bahasa Cina nih, bahasa Inggris nih, nggak apa-apa, aman. Kita bisa download di sini bahasa Indonesia. Jadi masalah utamanya sudah terselesaikan bahasanya, jadi tidak apa-apa. Nih, ketik cerdas masih tetap Tionghoa ya, tapi ini kan kita nonaktifkan, bahasa Tionghoanya juga sudah dinonaktifkan, jadi tidak dipakai lagi karena kita sudah menggunakan bahasa Indonesia. Oke, itu untuk bahasa. Oke, selanjutnya pengaturan lain. Kita balik lagi pengaturan tadi. Jadi review kali ini saya akan mengupas sampai habis apa-apa yang ada di handphone S7 ini. Nah, koneksi biasa ya, WiFi, Bluetooth, semuanya ada di sini biasa. Semuanya bisa koneksinya, suara dan getar. Ini untuk volume biasa juga. Oke, pemberitahuan biasa, tampilan biasa ya. Tampilannya mau pakai wallpaper,
Ini bisa diganti di sini, bisa download juga biasa, nggak ada beda. Fitur lanjutan juga. Ini misalnya mau menggunakan fitur lanjutan, teruskan hidup layar saat Anda melihatnya atau gimana, pokoknya fitur-fitur yang digunakan misalnya menggunakan satu tangan, di sini juga bisa. Nah, sini ada aktif pintar, teruskan hidup layar saat Anda melihatnya. Game, kelola fitur yang menggunakan saat Anda bermain game. Ini mode satu tangan yang saya bilang tadi. Tapi saya tidak aktifkan semua. Panggilan cepat di sini, luncur cepat kamera bisa juga. Multi window. Nah, ini bisa juga multi window, perlihatkan lebih dari satu aplikasi sekaligus. Multi window ini maksudnya seperti ini. Nah, kita buka Facebook, kita tutup, saat kita buka lagi WhatsApp, kita tutup lagi, saat. Jadi dia bisa dua. Nih keistimewaannya, dan bisa digeser, bisa diatur. Nih, tinggal kita atur. Misalnya mau dikecilkan bisa.